kita ini harus bermanfaat bagi orang lain. Artinya berarti kita harus mewarnai, benar nggak? Bukan diwarnai. Nah sekarang pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana kepercayaan Anda bahwa bisnis ini baik? Bisnis ini baik secara tinjauan ekonomi, baik secara tinjauan syariah, ya. Itu harus punya kepercayaan sampai tingkat itu. Kalau sesuatu yang baik, ya pasti cerita kan. Contoh sederhana, ketika Anda melihat banyak orang berangkat ke luar negeri kemudian mereka sukses, ya, menjadi seorang TKW atau seorang TKI, maka jenengan mesti ngomong kan, itu mendingan sih gua jadi TKW BG, gitu. Atau mungkin ada orang sini yang ikut kerja di Jakarta, kemudian dia padahal kuli bangunan, kemudian dia merasakan nikmatnya menurut dia dan dianggap oleh lingkungannya berhasil. Kemudian dia ngomong kan, terus milu gawe jeung kurang bikin kan, betul nggak? Betul. Karena dia merasa baik. Maka pertanyaan saya, Anda benar-benar percaya nggak bahwa produk NASA ini benar, bagus, bermanfaat? Anda merasakan benar nggak bahwa produk NASA ini bisa mendapatkan keuntungan? Kayak gitu. Itu pertanyaannya. Nah sekarang muncullah sebuah keadaan yang saya sibuk kawan. Sehari saja yang nikahan ada 5, belum yang mati. Tahlilan. Oh iya gitu Pak. Ya kan? Kudu ngamandian, ngalawonan dan seterusnya. Kemudian tahlilan. Kakak selesai Pak Warno, ayo nu minta ngurus-ngurus perceraian. Kesra sih bagaimana? Ya. Bahkan aslinya kabang kesra itu ngurusi fakir miskin juga kan? Sosial. Termasuk janda-janda tua. Urusan dari kesra. Kalau jahe bukan urusan kesra. Janda heran. Urusan yang muda lah. Karena jamud ya. Mahmud. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya sangat menggelitik terhadap watak asli Rasul. Rasul itu melakukannya apa sih? Tabligh, sidik, amanah, patonah. Jenengan insya Allah untuk tabligh sudah tidak ragu lagi deh. Sudah membuktikan produknya bagus. Seperti Pak Ibu tadi cerita, walaupun saya sidiknya saya tetap cerita tentang nasabah, kayak gitu kan. Tapi pertanyaannya, tabligh yang bagaimana? Karena lawan bicaranya pasti berbeda-beda kan? Betul. Ada lawan bicara sekolah, lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, sarjana. Ada lawan bicara kulitna hidung, kulitna rada bodas, kulitna bodas, kulitna Lu. ini tadi itu no. Bule. Betul? Betul. Kemudian Anda juga akan bertemu dengan orang yang pendiam, cerewet, protes baik. Maka Anda harus punya patrona. Karena insya Allah jenengan menyampaikan sudah bisa. Bahasa bisnisnya presentasi, bahasa agamanya tabligh, betul? Bahasa umumnya merupus, gabrul, betul? Hanya beda dikit, hanya beda istilah saja. Oke? Tabligh yang bagaimana yang bisa diterima? Tabligh yang fatona. Karena insya Allah untuk sidik dan amanah jenengan sudah bisa. Karena jenengan akan menyampaikan kebenaran, terbukti beras merah membuat perut saya nyaman. Amanah bisa dipercaya, betul? Tapi tabligh, sidik, amanah ini tidak menjamin kalau tidak diikuti dengan patona. Makanya Rasul sempat didatangi, ya Rasul, saya ini tukang bunuh orang, tukang zina, tukang judi, tukang minum. Bisa nggak saya masuk Islam?
bakal diterima nggak saya masuk Islam? Syaratnya apa Rasul? Rasul jawabnya gampang masuk Islam itu. Yang penting kamu jangan bohong. Ada ya riwayat itu? Pertanyaan saya, kenapa Rasul tidak mengatakan you harus baca syahadat? Kan zaman bahalong itu ngomong you iya, you teh zaman ayeuna. Setuju? Setuju. You harus baca syahadat. You harus sholat. Kan harusnya begitu kan? You harus mengakui gue adalah Rasulullah. Kan begitu maksudnya. Tapi kenapa Rasul pada saat itu ngomongnya gampang, kamu syaratnya yang penting jangan bohong. Selesai. Itu kecerdasan namanya. Paham saya? Nah, tambah lagi, Rasul mau sholat Jumat diludahi, dan tidak sekali loh, betul? Derajat napawan di Jagger supir bak di Ciduhan, ngamuknya kira-kira naon di babet ban mobil, betul? Bemper. Rasul yang jelas-jelas panglima perang, presiden lain tahun-tahunnya presiden dunia akhirat ini. Oh, ada presiden kelas RT RW sih naon. Kesel apa lagi? Ya. Rasul itu presiden dunia akhirat, bro. Sepanjang hidupnya saja selalu didampingi malaikat Jibril. Ya. Sampai Jibril ngomong, Muhammad, bunuh aja ya, saya balikin buminya ya. Kan begitu kan? Tapi Nabi diludahi seperti itu, yang dilakukan oleh Nabi apa? Senyum. Itu akona, kecerdasan gitu. Rasul paham, orang ini mesti orang yang belum tahu siapa saya. Benar nggak? Jadi kalau saya ngamuk, sama aja saya ngamuk sama orang gila. Coba Pak Epul ketemu orang gila, dicarekan, bebeakan itu sama burung. Kira-kira cek lingkungan ngomong apa? Nu burungnya Pak Epul. Betul? Betul. Maka Rasul tidak marah, dia tersenyum, bahkan dia sakit. Rasul yang pertama, artinya di situ Rasul punya kecerdasan yang luar biasa. Sepakat? Nah, sekarang ketika Anda melihat ada satu orang ditawari nasa kemudian dia tidak mau, lalu Anda memutuskan tidak pernah menawarkan lagi, itu artinya Anda tidak memiliki kecerdasan. Kalau saya, hari ini dia tidak datang, mungkin minggu depan dia akan datang. Kalau minggu depan tidak, bulan depan tidak, tahun depan dia tidak, mudah-mudahan sebelum dia sakaratul maut daftar NASA. Kenapa? Karena bagi saya mengajak orang masuk NASA itu adalah bagian dari jihad. Kenapa kita berani saya katakan itu jihad? Karena yang pertama, saya memperjuangkan nasib bangsa dan negara ini. Kenapa dikatakan memperjuangkan nasib bangsa dan negara? Karena diakui atau tidak dikatakan tadi oleh Pak Oni, hampir semuanya kita produk asing. Keuntungannya dilarikan ke luar negeri. Di mana harkat dan martabat bangsa ini? Betul? Kita berada di sebuah perusahaan yang mengangkat harkat dan martabat bangsa. Maka saya sebagai wujud cinta saya terhadap bangsa dan negara, saya berjuang orang untuk memperjuangkan produk-produk dalam negeri. Yang kedua, karena produk ini natural, karena produk ini tidak merusak lingkungan, berarti saya bagian dari khalifah fil ardh. Saya adalah tentaranya Allah untuk membuat bumi aman dari kerusakan. Bukankah itu bagian dari jihad? Saya akan menyelamatkan banyak orang dari produk-produk yang haram. Betul? Kadang-kadang kita cuma lihat NASA tuh duitnya doang sih ya. Ya akhirnya butuhnya. Orang kalau udah butuhnya pasti mudah putus asa. Orang yang tidak akan pernah mengenal putus asa ketika yang dia lakukan selalu membuat
ini adalah pekerjaan untuk ilah. Orang itu mau gabung mau tidak, mau menerima atau tidak, yang penting gue tablik sesuatu yang sidik dengan cara yang bisa dipercaya dan memiliki kecerdasan. Kapan saya ngomong ngajak dia untuk masuk di NASA? Kayak gitu. Maka, Pak, saya sibuk Pak, waktunya nggak cukup. Terus jenengan langsung, saya kayaknya nggak bisa jalankan NASA karena waktu saya nggak bisa untuk pertemuan. Buka di kurikulum KDI, pertemuan itu bisa dilakukan one by one, ya kan? 1 lawan 1 itu sudah pertemuan bukan? Pertemuan. Tadi Pak Epul sering konsultasi dengan Pak Oni, pertemuan bukan? Pertemuan. Pertemuan itu bro, kamu dikira bukan pertemuan. Pak, kan saya juga harus ikut pendidikan karena harus ada majelis taklim. Apakah yang namanya sekolah harus melalui pertemuan begini? Enggak juga sekarang mah. Ada laptop tuh bisa belajar sendiri di situ. Ya, Daring. bener nggak? Anda nggak sempet, Anda sambil tiduran melihat live streaming. Setiap malam Rabu biasa ada yang live ya. Sharing saya, sharingnya Pak Oni setiap hari Selasa. Kan di live kan itu. Bahkan sekarang mah, saya ingin pertemuan yang tahun kemarin ada. Ya. Kan beda lagi kalau tanpa ada live. Hari ini untuk diulang lagi ngomongnya agak susah loh. Biar sama. Ya. Biar sama nggak bisa itu. Karena suasana kebatinannya berbeda-beda sih. Nah. Tapi di live itu bisa diulang-ulang kan? Bukankah itu juga bagian dari pendidikan? HP Anda diisi aja tuh MP3-nya NASA gitu ya. Kapan Pak saya ikut pertemuannya? Gampang. Lakukan semua pekerjaan Anda. Pada saat Anda maaf, saya sapu. Salah nggak headsetnya dipasang? Enggak. Nggak salah. Saya juga dulu pendidikannya kalau mau tidur, bahkan maaf loh ya, kalau saya meyakini bahwa pada saat saya tidur, saya tetap sekolah. Di kuliah saya itu kalau saya tidur, makanya Anda lihat, saya pendidikannya juga nggak tinggi, tapi nggak tahu banyak orang panggil saya insinyur ya Pak. Insinyur Hadi Saputra. Insinyur Soeharno Hadi Saputra. Sering loh itu dengar kayak gitu dari teman-teman. Saya kan honoris causa. Ya, HC honoris causa kayak Megawati itu loh. Bener ya? Ya kan kayak jabatan kiai, ada sertifikatnya kiai. Enggak ada Mas. Itu jabatan atau apa namanya? Titel yang diberikan oleh orang kepada kita. Saya nggak pernah kuliah pertanian, tapi dipanggilnya Insinyur Suwarno, kan begitu. Berarti saya mendapatkan titel honoris causa dari masyarakat. Benar. Saya juga nggak ada tulisan top leader NASA nasionalnya, nggak ada. Kan jenengan yang ngomong begitu. Ya. Berarti kan titel saya malah lebih berharga daripada yang ada ijazahnya. Karena diakui sih.